Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Round robin adalah salah satu algoritma penjadwalan proses. Dalam sistem operasi yang digunakan untuk mengatur giliran proses memakai CPU secara bergantian. Pada metode ini, setiap proses mendapat jatah waktu yang sama yang disebut time quantum atau time slice. Cara kerja round robin, sistem bekerjanya seperti antrian melingkar atau circular queue. Langkah-langkahnya yang pertama, semua proses masuk ke dalam antrian. Lalu yang kedua, proses pertama dijalankan sesuai time quantum. Jika belum selesai, proses dipindahkan ke belakang antrian. Keempat, CPU memberi giliran ke proses berikutnya. Kelima, proses berulang sampai semua selesai. Pada gambar tersebut digunakan metode round robin dengan jatah waktu proses atau yang bisa disebut time slice atau kuantum, yaitu 4, yang artinya setiap proses hanya boleh memakai prosesor maksimal 4 satuan waktu sekali giliran. Terus jika proses belum selesai setelah 4 waktu, proses dipindahkan ke belakang antrean. Jika proses selesai sebelum 4 waktu habis, proses langsung keluar dari antrian. Cara kerja langkah demi langkahnya, yang pertama waktu ke 0 atau proses P1 berjalan. Pada waktu 0 hanya ada P1. Karena jatah waktu sama dengan 4, P1 dijalankan dari waktu 0 sampai 4. P1 membutuhkan total 8 waktu. Setelah dipakai 4 waktu, sisa pekerjaan P1 adalah 4. Selama P1 berjalan, P2 datang pada waktu 1, P3 datang pada waktu 3. Antrian setelah waktu 4 adalah P2, terus P3, terus P1. Lalu langkah kedua, waktu keempat, proses P2 berjalan. P2 mendapat giliran untuk berjalan dari waktu 4 sampai 8. Total pekerjaan P2 adalah 6, dipakai 4 waktu, sisa 2. Selama P2 berjalan, P4 datang pada waktu 5, P5 datang pada waktu 6. Antrian setelah waktu 8 yaitu P3, terus P1, P4, terus P5, terus P2. Angka ketiga yaitu waktu ke-8 adalah proses P3 berjalan. P3 mendapat giliran yaitu membutuhkan 3 waktu. Karena kurang dari 4, P3 selesai langsung. Berjalan dari waktu 8 sampai 11. P3 selesai dan keluar dari antrean. Antrean sekarang sisa P1, terus ke P4, terus P5, terus P2. Angka keempat yaitu waktu ke-11, yaitu proses P1 berjalan lagi. P1 kembali mendapat giliran. Sisa pekerjaan P1 adalah 4. P1 berjalan dari waktu 11 sampai 15, tepat habis P1 selesai. Antrean sekarang P4, terus P5, terus P2. Waktu 15 yaitu proses P4 berjalan. P4 membutuhkan 2 waktu saja, berjalan dari waktu 15 sampai 17 dan langsung selesai. Antrean sekarang tersisa P5 ke P2. Langkah ke-6, waktu ke-17, proses P5 berjalan. P5 membutuhkan 4 waktu, berjalan dari waktu 17 sampai 21, lalu selesai. Antrian sekarang tersisa P2. Langkah ke-7 yaitu waktu ke-21, yaitu proses P2 berjalan lagi. Sisa pekerjaan P2 adalah 2, berjalan dari waktu 21 sampai 23 hingga selesai. Semua proses selesai. Metode ini bekerja seperti antrean bergilir. Semua proses mendapat kesempatan yang adil, tidak ada proses yang memakai prosesor terlalu lama, cocok untuk sistem yang melayani banyak pengguna secara bersamaan. Ciri-ciri round robin. Yang pertama, menggunakan sistem giliran. Yang kedua, setiap proses mendapatkan waktu yang sama. 3, menggunakan time quantum. 4, bersifat adil atau fairness. Dan kelima, cocok untuk sistem time sharing. Untuk kelebihan round robin, yang pertama, adil bagi semua. 2, tidak ada proses yang menunggu terlalu lama. 3, cocok untuk multitasking. 4, respon cepat untuk pengguna. 5, mengurangi kemungkinan starvation atau proses menunggu tanpa batas. Dan kekurangan round robin, 1, jika time quantum terlalu kecil, banyak perpindahan proses atau context switching dan sistem jadi lambat. 2, jika time quantum terlalu besar, mirip FCFS atau first come first serve. Ketiga, kurang efisien untuk proses dengan kebutuhan berbeda.
Penerapan round robin digunakan pada sistem operasi multitasking. Kedua, penjadwalan CPU. Ketiga, turnamen atau kompetisi sistem round robin. Keempat, jaringan komputer atau network scheduling. Contoh sistem operasi yang memakai konsep ini adalah Linux, tapi dalam variasi tertentu. Kedua ada Unix, lalu yang terakhir ada Windows. La Habana.